Oke, Oke, kita mulai ya. ya saya kenalin nama saya Deo Haryanja. Eh, Oke, apa yang bisa saya bantu untuk kalian semua? iya, baik. Terima kasih Bapak Dio. Saya mulai untuk presentasi pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada teman-teman semua. Dan yang saya hormati kepada Bapak Dr. Setio Ferry Wibowo, SE MSI, dan Bapak Andi SEMM sebagai dosen pembimbing mata kuliah wajib studi kelayakan bisnis. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat diberikan kesehatan pada hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok satu yang terdiri dari saya sendiri, Hosiana Gracia De Haryanja sebagai moderator, dan rekan-rekan saya ada Julita Permatasari, Nabila Putri, Nabilah Nur Abidah, dan juga Yoselin Pardosi. Oke, pada kesempatan kali ini kelompok kami yaitu kelompok satu akan melakukan wawancara secara online kepada salah satu badan usaha tentang bagaimana cara mendirikan suatu badan usaha tersebut. Dan pada kesempatan kali ini, pada wawancara kali ini, badan usaha yang kami pilih yaitu dari PT Harbros Indonesia. Baik, sudah bersama kami seorang pendiri PT Harbros Indonesia. Halo Bapak, tadi sudah memperkenalkan diri ya kepada Bapak Deo Haryanja. Bapak Ya, biasanya dipanggil Bapak Deo berarti ya, Pak? ya, siap. Oke, baik. Ini merupakan Bapak Deo, yaitu pendiri PT Harpers Indonesia. Mungkin untuk memulai wawancara ini, saya ingin sedikit bertanya nih, Pak, tentang deskripsi PT Harpers Indonesia itu bergerak di bidang apa sih, Pak? Awalnya sebelum Pros Indonesia namanya adalah PT Purnatama Arta Mulia. Berdirinya ada 3 orang. eh, saya sendiri, belum ada yang tidak. Bapak mohon maaf sebelumnya suaranya kurang terdengar dengan jelas. kurang kurang jelas ya. Iya, betul. How to fix this? Oh, let me check. Ya, boleh dilanjut, Bapak. Ini PT ini bergerak di bidang apa sih, Pak? PT Harbros. Ya pertama kan namanya adalah PT eh, Bonatama Arta Mulia. Tadi saya udah terdengar belum? Ya, Udah sudah terdengar Bapak, belum? sudah jelas. Oke. Eh, perusahaan ini bergerak dalam bidang general trading dan kontraktor. Nah, di dalam trading ini dulu awalnya kita bergerak untuk perdagangan hasil apa namanya hasil laut, misalnya seperti udang, ikan, eh, dan hasil laut lainnya. Nah, di samping itu juga kita juga eh, eh, perdagangan di kebutuhan-kebutuhan kantor pemerintahan. Nah, di bidang kontraktor kita bergerak dalam bidang jasa konstruksi. Dan itu awalnya. Itu berdiri tahun 1996. Nah, kemudian eh, pada pergerakan berikutnya, eh, dua pemegang saham eh, yang saya sebutkan tadi, mereka mengundurkan diri sebagai pemegang saham dan menjual sahamnya ke saya. Jadi saya ambil alih seluruhnya saham mereka
sehingga 100% menjadi eh, sahamnya menjadi milik saya. Tapi karena memang perusahaan perseroan terbatas itu dulu itu minimal pemegang sahamnya itu minimal 2 orang atau 2 badan hukum. Nah, kemudian eh, saya masukin keponakan saya namanya Alasan Harianja, dia pemegang saham 5% dan saya 95%. Nah, setelah itu pada saat pengambil alihan itu sekalian saya ganti nama. Namanya itu berubah menjadi PT Harbros Indonesia. Harbros Indonesia itu hmm, dari kata Harbros, di mana Harbros itu adalah dari Harianja Family bersaudara. Jadi Harbros. Nah, itu maknanya. Jadi memang kita membangun perusahaan itu dengan basic keluarga karena yang 2 orang sebelumnya pemegang sahamnya sudah kuat. Nah, kemudian bidang usahanya tetap dalam general trading maupun contracting. Tetapi kemudian saya tambahkan masuk di bidang perkebunan skala kecil, yaitu perkebunan kelapa sawit di Jambi. Eh, Oke. Otomatis secara perizinan saya harus urus lagi akte pendirian cabang untuk bisa beroperasi di daerah Jambi. Oke, Bapak. Terima kasih, Bapak, atas deskripsi Hmm. singkat tentang bidang PT Harbros Indonesia. Tadi sudah kita dengarkan, berarti dari bidang trading, perikanan, tapi sekarang tidak berjalan lagi perikanannya. Lalu di bidang kontraktor dan juga di bidang perkebunan, yaitu kelapa sawit dalam skala kecil ya, Bapak. Nah, untuk kayak kontraktor dan juga perkebunan ini kayak melayani apa sih, Pak? Pekerjaannya itu seperti apa sih Pak? Kayak kehidupan sehari-harinya Bapak melakukan apa gitu? Kenapa hilang ya? Ya kayak tadi kan katanya perkebunan kelapa sawit kan Pak dan juga ada kontraktor juga. Itu kayak pekerjaannya tuh ngapain aja sih Pak? Kayak tadi udah punya lahan di Jambi, itu mungkin Bapak eh, budidaya kelapa sawit juga kah di Jambi? Bentar. Loh, ini kok hilang ya? Apa tuh yang hilang? Saya nggak kelihatan ini zoomnya. Oh, gitu kah? Untuk sekarang kami bisa Oke, ngelihat oke, oke, muka udah. Bapak. Oh, sudah. Oke. Oke. Jadi kontrak untuk kontraktor lah kita misalnya ada pembangunan gedung. Nah, jadi kita mengerjakan pekerjaan itu. Jadi kalau untuk perkebunan, oh, kita budidaya kebun kelapa kelapa sawit, budidaya kelapa sawit. Jadi mulai dari pembebasan lahan, kemudian pembibitan, perawatan, dan kemudian sampai di pemanenan dan menjual hasil produksinya ke pabrik atau PKS, pabrik kelapa sawit. Oke, berarti budidaya mulai dari penanaman di lahan berarti di Jambi gitu ya, Pak? Iya, Oke. Eh, Sebelum memasuki pertanyaan selanjutnya oleh rekan saya, mungkin saya mau nanya nih, Pak, kenapa sih Bapak mau memulai usaha di bidang ini nih, Pak, di bidang kontraktor dan juga perkebunan gitu ya? Kayak motivasi awal Bapak tuh untuk memulai usaha yaitu PT Harbros Indonesia nih seperti apa sih, Pak? setiap usaha itu kan kita yang pertama harus membaca peluang bisnis yang ada. Itu yang pertama. Jadi
peluang bisnis dalam trading itu seperti apa kita lihat. Kemudian eh, kita ikut sesuai dengan keahlian kita dan keahlian dari yang bekerja di kantor kita, ya kita sesuaikan itu. Apa yang kita kuasai dan apa service yang bisa kita lakukan. Jadi tentunya kita lakukan riset dulu, kemudian melakukan semacam hitungan-hitungan atau semacam feasibility study untuk menentukan kebijakan kita mau masuk yang mana. Itu untuk trading, demikian juga untuk contracting atau kontraktor. Kita juga melakukan tentunya melakukan studi juga gitu. Nah, pekerjaan apa yang pertama yang kita kuasai dan kemudian servis yang bagaimana yang bisa kita berikan. Nah, kemudian dari sisi profitnya seperti apa itu tentunya kan kita harus berhitung semua untuk bisa eh, 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 apa namanya perusahaan itu bisa sustain gitu. Untuk perkebunan, perkebunan juga sama, semua itu didasari oleh eh, feasibility study gitu, feasibility study. Jadi eh, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan dan peluang apa yang bisa kita lihat di situ yang bisa kita ambil. Kemudian dari sisi permodalan eh, yang kita bisa sediakan sebesar apa. Nah, terus akses kita ke permodalan seperti apa. Nah, itu semua kita pelajari. Nah, setelah itu baru kita putuskan, oh kita bisa masuk ini, kita bisa ambil ini, kita ambil ini, gitu. Seperti itu, kurang lebih. Oke, baik Bapak. Berarti tadi sudah disinggung itu berdiri pada PT yang pertama itu Bonatarma Arta Mulia itu pada tahun 1996 itu pergantian sahamnya itu pada tahun berapa ya Pak? Ke PT Harbros Indonesia berganti nama itu. Saya lupa itu tahun berapa, saya harus lihat dokumennya. Oh, lupa. Oh, oke. Baik, mungkin em, berarti kesimpulannya kayak PT Bonatama Artamula ini berdiri pada tahun 1996, lalu berganti ke PT Harbros Indonesia, dan berkembang sampai saat ini pada bidang trading, kontraktor, dan juga perkebunan kelapa sawit skala kecil. Seperti itu ya Bapak. Mungkin pertanyaan selanjutnya bisa saya lemparkan kepada rekan saya. Oke, waktu dan Tahun tempat dipersilakan. 2003 ternyata. Jadi PT Oke, Harus itu 2007. tahun 2003. Berarti 2007 sampai dengan 2024 sampai sekarang masih berjalan berarti ya, Pak? 2003. Tahun 2003, 2003, bukan sorry 2003. 2003. 2003. Oke. Wah, berarti sudah 21 tahun ya berjalan PT Harbros Indonesia ini. 2003, mulai dari 2003 juga kita perluas eh, di trading batu bara. Jadi kita menjadi apa semacam memediasi antara seller batu bara atau yang mempunyai tambang batu bara dengan bayarnya ke pembeli. Nah, itu perluasan daripada usaha kita. Dengan itu yang pertama dilakukan pada saat perubahan nama dari Bonatama menjadi Harbros Indonesia. Oh gitu. Kalau misalnya batu bara ini masih berjalan atau tidak ya Pak untuk saat ini? Masih, Oh masih. masih. Wah keren banget Bapak nih dan rekan-rekan PT Harbros Indonesia. Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya gitu ya Pak tentang lebih detail perusahaan ini, maksud saya PT Harbros Indonesia ini. Pertanyaan selanjutnya dapat dilemparkan pada rekan saya. Julita, dipersilakan. Baik Bapak, izin bertanya. Selanjutnya, gimana sih ekspansi itu berjalan? Tadi kan sudah dibilang tadi ada batu bara ya. Jadi perkembangannya itu apa saja dan menjadi bisa jadi mediasi gitu Pak. Bisa diulang pertanyaannya?
Iya, tadi kan sudah dijelaskan juga ya Pak, gimana sih ekspansi itu berjalan, perkembangan ini apa menjadi kayak mediasi gitu Pak. Kan sejauh ini perkembangannya itu mencakup tadi yang sudah Bapak jelaskan tuh batu bara ya Pak. Hmm. Bisa nggak Pak, kayak gimana sih ekspansi itu berjalan? Ekspansi itu berjalan ya kembali, kata kuncinya adalah peluang, peluang bisnis ya. Jadi kita mempertemukan antara penjual batu bara atau pemilik tambang batu bara dengan pembeli. Pembelinya itu fokus kita atau market kita adalah dari pembeli dari luar. Misalnya dari China, dari Taiwan, dari Korea. Nah, itu eh, market kita. Jadi dengan link yang kita punya, kita kembangkan eh, dari pembeli dari luar itu kan mereka butuh batu bara untuk memenuhi kebutuhan energi mereka di negaranya masing-masing. Di mana sumbernya itu di sana tidak ada. Kita di Indonesia punya. Penjual atau produsen batu bara mempunyai keterbatasan link dengan pembeli. Nah, kita main di situ, di posisi itu, di tengahnya itu. Jadi kita mempertemukan ini dengan penjual dengan ataupun produsen batu bara dengan pembeli atau yang membutuhkan batu bara sebagai sumber energi mereka. Nah, kita jembatani, kita fasilitasi supaya terjadi kontrak di antara mereka. Dan dari situ kita akan memproyeksi sebagai revenue buat perusahaan kita. Seperti itu. Baik Bapak, sangat sudah saya pahami. Selanjutnya boleh untuk rekan yang lainnya. Oke, baik. Halo, Udaryo. Saya izin bertanya. Ketika memulai perusahaan ini kan tentunya Bapak ini perlu memproses berkas-berkas pendukung ya, seperti dokumen persyaratan perizinan, akta-akta perizinan, ataupun mungkin surat izin lainnya yang mendukung kelegalan pendirian perusahaan Bapak. Nah, saya ingin bertanya, kira-kira apakah bisa dijelaskan apa saja dokumen yang diperlukan untuk mendirikan usaha Bapak, dan kira-kira bagaimana tata cara mengurusnya sehingga PT Harbros Indonesia ini akhirnya bisa terbentuk dan berdiri? Seperti itu, Pak. Oh, kalau untuk izinnya itu macam-macam ya. Yang pertama, mulai kalau saya cerita dari awal, tentunya adalah badan hukumnya itu dibuat dengan yang disebut dengan akta notaris, itu adalah akta pendiriannya. Di sanalah disebutkan, itu ada undang-undangnya yang mengatur tentang pendirian badan usaha ataupun perusahaan yang berbadan usaha, berbadan hukum, sorry, berbadan hukum. Nah, jadi mulai dari namanya kita harus siapkan, kemudian ada akta pendirian, berdasarkan akta pendirian ini, maka kita akan mengurusnya itu ke Kemenhukam untuk memperoleh perizinan dari Kemenkumham, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dari selanjutnya tentunya ada apa namanya, harus mempunyai NPWP, nomor nomor pokok wajib pajak. Nah, itu kita harus urus. Itu di Departemen Keuangan. Nah, waktu awal-awal pendirian itu memang kita perizinannya berbeda dengan yang perizinan sekarang. Itu agak berbeda. Sekarang udah lebih mudah. Ada yang bisa kita urus secara online. Kalau dulu kan kita harus offline. Harus langsung berhubungan dengan mereka. Dengan para pejabat yang bersangkutan. Nah, kalau sekarang ada beberapa yang sudah bisa kita urus online. Misalnya NPWP kita nggak perlu harus pergi ke kantor pajak.
SKT-nya untuk pajak badannya juga kita nggak perlu, itu bisa diurus secara online. Kemudian dulu ada yang disebut dengan hmm, surat domisili. Jadi ada perizinan dari di mana kita mendirikan alamat perusahaannya, berarti kan kita harus mengurus surat izin domisili namanya di lokasi perusahaan tersebut didirikan. Nah, tapi sekarang itu udah nggak ada. Diganti namanya menjadi NIB. NIB itu nomor induk berusaha. Jadi tidak harus lagi eh, kalau dulu kan harus melalui kelurahan. Nah, kalau sekarang tidak perlu, tetap diurus melalui OSS namanya. Itu adalah perizinan-perizinan yang wajib dasarnya. Nah, untuk yang spesialisnya seperti trading itu juga ada perizinannya. Eh, untuk contracting juga ada perizinannya masing-masing. Kita spesialis di mana? Misalnya kalau kontraktor jasa konstruksi, ada juga untuk jasa apa namanya, untuk pengurusan eh, untuk misalnya AC-nya segala macam itu seperti itu. Nah, kalau kita kebetulan hanya di jasa konstruksi. Nah, ini masing-masing mempunyai perizinan masing-masing. Jadi memang ribet urusannya itu. Nah, apalagi? Oke, baik. Berarti memang untuk dokumen perizinan ini sangat banyak ya Pak, dari dasar dokumen yang harus diperlukan sampai spesialis dan juga perkembangan untuk perkembangan untuk pengurusan dokumennya pun sudah berkembang pesat ya dari dulu sampai sekarang yang serba digital. Oke, sangat Hmm. dimengerti Pak. Oke, mungkin selanjutnya pertanyaan akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, Nora. Selamat malam, Pak. Bapak Deo, di sini saya mau nanya, sekarang sudah berapa banyak ya Pak pekerja di PT Harbos Indonesia ini dan bagaimana sih cara Bapak meng-hire seseorang untuk bekerja sama dengan PT Bapak ini? Yang pertama, kalau jumlah tenaga kerja itu tergantung dari eh, bidangnya masing-masing. Di trading itu tidak terlalu banyak menggunakan tenaga kerja karena eh, sifatnya adalah eh, ada yang ngurusin tendernya, kemudian untuk menyediakan barangnya, eh, dan itu semua dilakukan dengan sistem sistem online gitu. Jadi tidak terlalu meng-hire banyak tenaga kerja di situ. Kita selalu eh, berupaya seefektif mungkin penggunaan tenaga kerja. Dan itu di trading itu nggak banyak kok. Itu ada 5 yang bertugas di sana. Nah, untuk contracting itu juga tergantung. Contracting itu yang jelas ada PM-nya, project manajernya, ada site manajernya, kemudian ada tenaga administrasi, ada tenaga pengawas dan segala macamnya, itu nggak juga tidak terlalu banyak. Yang banyak adalah tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung itu sifatnya musiman, tergantung pekerjaan itu ada kapan. Nah, dan itu biasanya kita borongkan. Jadi kita cari lagi mandor yang mengurusi tenaga kerja tersebut. Supaya karena kalau pekerjaan kontraktor ini kan bukan semacam mass product gitu ya, yang continue gitu. Jadi musiman. Jadi kita juga yang penyediaan tenaga kerja untuk itu ya tergantung pekerjaannya. Eh untuk perkebunan juga sama. Jadi perkebunan kalau di kontraktor itu kurang lebih itu yang tenaga tetapnya
ada 15 orang, itu yang bagian administrasi, pengawas, dan site manager, project manager, dan yang lainnya itu pekerja langsung, buruh, itu eh, itu dikelola oleh jasa jasa mandor namanya, kita sebutnya jasa mandor. Jadi mandor itu yang bertanggung jawab untuk menyediakan tenaga kerja tergantung daripada pekerjaannya itu. Nah, untuk perkebunan juga sama. Perkebunan kita berlakukan seperti itu juga. Sistemnya adalah sistem borongan setiap pekerjaan yang mau dilakukan. Nah, bayarannya adalah bayaran borongan gitu. Nah, seperti itu. Di Oh, perkebunan yang tetapnya itu cuma ada 12 karena perkebunan kecil ya. Tapi tenaga harian, tenaga borongannya itu tergantung dari pekerjaan apa yang sedang dilakukan. Itu bisa sampai 50 sampai 100. Seperti itu. baik, terima kasih Pak. Menurut kacamata Bapak, gimana sih perkembangan PT ini selama 5 tahun ke depan? Apa mungkin ada rencana atau target baru yang ingin dicapai oleh PT Harbos ini? Ya, kita tetap harus menyesuaikan dengan kondisi perekonomian yang jelas. Kita punya target tertentu yang harus kita capai setiap tahunnya. Eh, tapi kita lakukan, tetap itu semua bertahap eh, dan disesuaikan dengan permodalan yang kita punya. Nah, eh, karena kami hanya perusahaan kecil, jadi memang kita menyesuaikan dengan kondisi keuangan kita. Yang jelas kita ada punya target-target tertentu yang harus kita capai. Misalnya di trading seperti apa. Nah, kita punya target tertentu yang harus dicapai. Kemudian di kontraktor juga kita misalnya mau mengembangkan juga kita selalu berhitung dengan permodalan yang kita punya dan skill ya, atau spesialisasi yang kita kembangkan. Di perkebunan memang tidak ada apa namanya, belum ada rencana untuk ekspansi, belum. Baik, Seperti itu. terima kasih. Saya serahkan ke rekan saya. Oke, baik Bapak, saya lanjutkan ya. Oke, tadi kan Ya. sudah dijelaskan ya Pak tentang semua deskripsi perusahaan dan beberapa proses dan langkah-langkah perusahaannya. Nah, sekarang saya izin bertanya nih Pak, kan untuk setiap perjalanan kan pasti kita memiliki tentang tantangan ya Pak. Mungkin Bapak bisa bagikan momen paling sulit yang Bapak pernah alamin atau Bapak pernah hadapi saat mendirikan PT Harboros ini Pak. Ya. Setiap setiap apa pekerjaan itu pasti ada tantangannya, ya kan? Pasti ada tantangan. Dan bagaimana kita menghadapi tantangan itu, ya tentunya sifatnya berbeda dari setiap pekerjaannya. Di trading seperti apa, di kontraktor seperti apa, di perkebunan seperti apa. Jadi, eh, namun eh, karena kita telah membagi tugas kepada masing-masing penanggung jawab, nah kita kan selalu memonitor dan memberikan apa namanya, mengkolek permasalahan yang ada di lapangan dan kita berikan guidance bagaimana cara mengatasinya. Dan itu memang masing-masing punya seni tersendiri. Nah, ya kita lebih banyak menggunakan manajemen, how to get something through other people. Nah, seperti itu. Oh, ini semua ini orang-orang manajemen semua nih sepertinya ya. Kalian belajar manajemen ya. Iya Pak. Iya, Nah, Pak. jadi intinya seperti itu. Setiap ini kan eh, tentunya kan kita udah ada target
setiap pekerjaan. Dan di dalam menentukan itu kita juga udah antisipasi permasalahan yang mungkin terjadi, ya kan? Dan itu harus bisa diprediksi seluruhnya, sehingga untuk mengatasinya kita udah tahu langkah-langkah yang harus dilakukan gitu. Nah, untuk menjelaskan itu ya memang harus langsung di lapangan, seperti itu. Oke, baik Pak. Berarti dari beberapa langkah-langkah itu merupakan strategi juga ya Pak. Untuk strategi yang mungkin Bapak pernah lakukan kepada karyawan untuk mengatasi masalah tersebut apa saja Pak strateginya? Tergantung permasalahannya. Jadi eh, itu kan artinya kan tidak bisa oh ini strategi ini tertulis seperti itu, tapi itu ada seni namanya ya, the art of management. Jadi masalah yang terjadi itu apa gitu. Tapi yang jelas pasti terjadi, pasti ada masalah, pasti. Tapi kalau kita tidak menganggap itu satu masalah, itu adalah bagian daripada tanggung jawab yang harus kita selesaikan, gitu. Sehingga eh, langkah-langkahnya memang udah harus dipersiapkan di setiap setiap pekerjaan yang kita lakukan. Jadi artinya harus berusaha untuk meminimais risiko begitu kita terima suatu pekerjaan. Nah, jadi kita udah harus antisipasi di awal supaya tidak berkembang itu masalah gitu. Oke, baik Pak. Berarti tergantung masalahnya sendiri ya Pak. Tergantung masalahnya. Ya, Baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, dalam pengalaman Bapak sendiri, pelajaran berharga apa saja yang paling mengubah cara pandang Bapak tentang dunia bisnis? Dan nasihat apa yang akan Bapak berikan kepada para calon pengusaha yang ingin mengikuti jejak bisnis Bapak? yang yang saya lakukan adalah memang apa namanya? Kita harus fokus. Pertama kita harus fokus dan kuasai apa yang sedang kita kerjakan. Jangan melakukan pekerjaan yang kita tidak kuasai atau tidak ada orang yang menguasainya di dalam tim kita. Itu yang pertama. Eh, ambisi boleh, tapi harus berhitung. Ini saya kuasai enggak? Karena kalau itu tidak kita kuasai, menguasai itu dalam pengertian baik dari sisi teknologinya, skillnya untuk menyelesaikan pekerjaan, dari permodalannya, dari eh, eh, masalah teknisnya segala macam, itu harus kita kuasai. Karena misalnya di dunia kontraktor, kalau kita tidak tidak menguasai itu, kita kan tidak mungkin memperoleh pekerjaan itu, karena kan kita melakukan tender kan. Nah, di dalam tender itu sudah ditentukan, nah ini perusahaan ini punya pengalaman ini, punya skill ini, itu itu sudah bagian daripada proses tendernya gitu. Nah, eh, yang jadi ya itu yang pertama. Jadi kita fokus ya terhadap apa yang sedang kita lakukan. Eh, eh, segala risiko diperhitungkan dengan seksama, tidak ambisi ya. Dan kalau gagal itu harus berusaha untuk segera bangkit dari apa? Misalnya apa nih masalahnya? Kenapa bisa gagal? Itu harus segera diatasi gitu. Jangan menunda masalah. Jangan menunda penyelesaian masalah. Seperti itu. Oke Pak, baik. Berarti kita harus berproses untuk mencapai tujuan tersebut ya Pak, Ya, kesimpulannya. ya, ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Oke, baik. Bapak, mungkin ini yang Nabila pertanyakan kepada Bapak itu adalah pertanyaan terakhir dari sesi wawancara kita pada
malam hari ini. Bapak, mungkin kita bisa melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu ya sebelum kita menutup wawancara ini, menutup Zoom meeting pada malam ini. Mungkin kepada Nabilah Nur Abida, boleh di screenshot. Oke, oke, saya izin dokumentasi ya, Pak. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Mungkin sekali lagi. 1, 2, 3. Maaf, sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak. Kembalikan ke moderator. Sama-sama. Oke, terima kasih Bapak Deo Haryanja telah menyediakan waktunya untuk bisa kami wawancara pada malam hari ini. Ya, oke. Sukses. Semoga Sukses sehat buat selalu kalian ya semua ya. Bapak. Buat Amin. Ana, Yulita Permatasari, Terima kasih, Nabila Pak. Putri, Nabila Nurabida, Yoselin Pardosi. Sukses buat kalian ya. Fokus Amin. dalam belajarnya. Iya, pasti Terima kasih Pak. Bapak. Terima Sehat kasih selalu banyak. Bapak dan keluarga ya Pak. Sukses selalu Terima kasih banyak, usahanya. Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih. Baik, sekian wawancara yang dapat kami paparkan. Apabila ada ucapan maupun perilaku yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Oke, mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Saya tutup wawancara dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.